Ketua DKM Masjid Al-Kautsar beserta seluruh jajarannya yang kami muliakan, para sesepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengizinkan kita meringankan langkah kita menuju tempat yang mulia, melaksanakan ibadah di pagi hari yang kita melanjutkan kajian Islam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam kita sajikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah keutamaan Qiyamul Lail. Rupanya pengurus masjid ingin mengajak dan menyemangati para jemaah sekalian agar sebulan sekali paling tidak kita melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail bersama, di samping setiap hari mungkin bisa dilaksanakan di rumah. Tetapi kita ingin, pengurus ingin sebulan sekali program qiyamul lail bersama itu bisa terlaksana seperti 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu judul yang diangkat adalah keutamaan qiyamul lail. Dan kalau kita lihat literatur ternyata luar biasa keutamaan daripada qiyamul lail. Saya awali dengan perintah Al-Quran di dalam surat yang ke-17, surat 17 ayat 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Yang Allah di belakang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam fatahajjad bihi, bersungguh-sungguhlah di malam itu untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan sholat nafilatal lak sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'ataka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan qiyamul lail, Allah membangkitkan dan menempatkan engkau maqamam mahmuda, pada tempat yang terpuji. Ayat ini yang diajak bicara adalah Nabi, makanya pakainya dhamirnya atau kata ganti orang kedua tunggal, engkau. Wa minal laili fatahajjad, bertahajudlah engkau nafilatal lak sebagai tambahan bagimu. Saya hanya mengutip satu tafsir, yaitu tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, tafsirnya namanya Tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini: ini ayat adalah amrun lahu biqiyamil laili ba'dal maktubah. Ayat ini merupakan perintah bagi Nabi khusus untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail secara harfiah maknanya bangun malam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bangun malam kemudian ke kamar kecil, itu namanya qiyamul lail, bangun malam. Tapi dalam konteks ibadah bukan kayak gitu. Qiyamul lail dalam konteks ibadah itu artinya bangun malam,
kemudian mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat. Qiyamul lail itu bukan hanya tahajud, taraweh, namanya qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail. Sholat sunnah witir, qiyamul lail. Sholat sunnah mutlak, qiyamul lail. Sholat taubat, qiyamul lail. Sholat hajat, ya qiyamul lail. Nah, jadi qiyamul lail itu artinya orang yang bangun malam kemudian mendirikan ibadah. Itu namanya qiyamul lail. Nah, ayat ini menggunakan kata tahajjud. Tahajud itu artinya bersungguh-sungguh, karena memang bangun malam itu butuh kesungguhan. Kadang-kadang kita sudah nyetel alarm, saya mau bangun jam 3 malam biar bisa sholat tahajud. Kalau nggak ada kesungguhan, alarmnya sih jujur jam 3 dibangunin ya, bangun, dia bunyi bangunkan kita. Tapi kadang-kadang tangan kita masih merem, kemudian meraba HP-nya, matiin tuh. Oleh karena itu, fatahajjad, hajjada yujahid, jahada yujahid, itu artinya bersungguh-sungguh. Kemudian ayatnya mengatakan nafilatal, tambahan. Kata nafilatal, kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah maksusun biwujubi dzalika wahda. Nafilah itu artinya tambahan, tapi kata mufassir itu mengatakan nafilah bagi Nabi itu bukan tambahan yang artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tapi bagi Nabi hukumnya wajib tahajud. Makanya Nabi tidak pernah tinggal selama hidupnya, sejak perintah ini turun sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Oleh karena itu Aisyah tahu persis bahwa Nabi itu sholat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. 11 rakaat itu artinya yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Itu artinya boleh jadi 10 rakaatnya tahajud, 1 rakaatnya witir, atau 8-nya tahajud, 3-nya witir seperti tadi. Kemudian asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah janjikan kepada Nabi, lakukanlah, di dalam tafsir disebutkan if'al hadzal ladzi amartuka bih. Hai Muhammad, laksanakanlah perintah ini, perintah tahajud ini, linuqimuka yaumal qiyamah maqaman yahsuduka fihil khalaiq kulluhum, supaya aku bisa memberikan kepadamu tempat pada hari kiamat, tempat yang kalau aku kasihkan kepada seseorang, orang lain semuanya iri, ingin mendapatkan tempat itu. Tempat itu namanya maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, maqam mahmuda ini nanti tafsirnya banyak. Antara lain maqam mahmuda itu adalah maqamus syafa'ah, maqam di mana Allah mengizinkan kepada baginda Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umat.